Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam pemenuhan tugas UAS Mata Kuliah Ilmu Kalam, dosen pengampu Wiwin Guanti SHMH. Perkenalkan, kelompok saya bernama Neta, yang kedua ada Devia Silsilia Anastasia. Sudah bersama kita narasumber yang akan kita wawancara pada hari ini, Saudara Andi. Tema kita hari ini adalah salah satu dari cabang ilmu kalam, yaitu aliran Syiah. Baiklah, langsung ke wawancara pertama. Kita akan menanyakan kepada narasumber apa arti Syiah atau arti Islam Syiah yang sebenarnya menurut pandangan Muslim secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya akan menjelaskan jawaban yang ditanyakan dari saudara Muhammad. Islam Syiah atau Syiah yang berasal dari bahasa Arab, translate Syiah dari kata Syiatu Ali atau pengikut Ali adalah cabang Islam terbesar kedua. Kaum Syiah percaya bahwa Nabi Islam Muhammad mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam atau pemimpin spiritual dan politik. Setelah dia beberapa kali dalam hidupnya, terutama di Ghadir Naum, namun suksesi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dihalangi oleh sebagian sahabat Nabi di Syakifah. Karena pilihan Abu Bakar, pandangan ini bertentangan dengan pandangan Islam Sunni, yang pengikutnya percaya bahwa Muhammad tidak menunjuk seorang pengganti sebelum kematiannya, dan bahwa Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah oleh sekelompok sahabat Nabi di Syakifah dianggap sebagai khalifah pertama setelah Muhammad. Syiah percaya bahwa Ali dan beberapa putra Muhammad atau Ahlul Bait harus menggantikan Muhammad sebagai pemimpin spiritual dan politik Islam, dan bahwa hanya Tuhan yang dapat menunjuk seseorang sebagai imam untuk melestarikan Islam, mengajarkan syariah dan memimpin ummah Islam. Islam Syiah hari ini dibagi menjadi dua kelompok utama, 12 imam dan Ismailiyah. Di antaranya 12 Syiah adalah kelompok terbesar dan paling berpengaruh di antara Syiah. Islam Syiah adalah cabang Islam terbesar kedua dan membentuk sekitar 10 hingga 15% dari seluruh muslim. Cabang Islam terbesar kedua dan membentuk sekitar 10 hingga 15% dari seluruh muslim. Syiah 12 imam adalah cabang terbesar dari Islam Syiah, terdiri dari sekitar 85% dari semua muslim Syiah. Apa saja keyakinan dari Syiah? Oke, untuk keterangan selanjutnya, keyakinan Islam Syiah itu banyak terbagi. Pertama yaitu imamah, yang mana arti imamah adalah doktrin yang menekankan bahwa anggota tertentu dari garis keturunan Nabi Muhammad berasal dari Tuhan sebagai pemimpin spiritual dan politik dan pemandu umat Islam setelah kematian Muhammad. Imamah lebih lanjut mengatakan bahwa para imam memiliki pengetahuan dan otoritas atau ismat ilahi serta menjadi bagian dari Ahlul Bait, keluarga Muhammad. Keyakinan dan praktik Syiah dan Sunni sebagian besar dekat satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa keyakinan khusus Syiah, yaitu imamah yang telah dijelaskan. Kemudian yang kedua, ismat. Ismat atau ismah yaitu perlindungan adalah konsep
kepolosan yang tidak dapat dirusak, kekebalan dari dosa, atau kesempurnaan moral dalam teologi Islam. Dan yang sangat menonjol dalam teologi Syiah, ismah adalah salah satu karakteristik penting dari para nabi, imam, dan malaikat. Ketika dikaitkan dengan manusia, ismah berarti kemampuan untuk menghindari tindakan kemaksiatan meskipun memiliki kekuatan untuk melakukan. Masum adalah orang yang bebas dari kesalahan dalam menuntut manusia kepada keimanan. Dalam memahami ilmu ketuhanan dan dalam hal-hal praktis, para nabi harus kebal dari segala kesalahan dan dosa. Untuk menjalankan misi mereka, menegakkan dan mempromosikan agama ilahi, menafsirkan Al-Quran, dan membangun sistem sosial yang sehat. Kemudian yang ketiga, keyakinan mereka yaitu gaibah. Gaibah adalah salah satu kepercayaan khusus Syiah yang menunjukkan penyembunyian dan kehidupan rahasia Mahdi. Imam terakhir dan ke-12 dalam Islam Syiah mengacu pada keyakinan bahwa Mahdi lahir dan kemudian masuk ke dalam kegaiban, dan suatu hari ia akan muncul bersama Yesus dan menegakkan keadilan global. Mengenai penyebab gaibah dalam riwayat Imam Syiah telah disebutkan poin-poin termasuk ujian Muslim Syiah dan persiapan orang-orang dunia. Oh, berarti dalam keyakinan bahwa Imam Mahdi akan datang sama dengan keyakinan Sunni pada hari kiamat lah. Seperti ya. Jadi dia akan berserta dengan Yesus, yang mana dikatakan dalam kitab Injil di Isa Al-Masih, kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ia adalah Nabi kita. Di antara Syiah ada perkara-perkara pokok yang bisa kita berikan terdapat beberapa perkara pokok Syiah. Oke. Apa saja sih perkara-perkara pokok Syiah yang terdapat di dalam aliran Syiah? Oke. Jadi Islam Syiah ini mempunyai beberapa pokok karena menurut mereka ini adalah ajaran, doktrin maupun keyakinan mereka serta pokok-pokok yang harus selalu dijalankan dalam menganut Islam Syiah. Kita di sini mendapat ada 5 pokok dasar, yaitu yang pertama, Syiah memiliki 5 pokok atau usuluddin atau rukun Islam mereka, yaitu tauhid. Tauhid yang arti mereka bahwa Tuhan adalah Maha Esa, disamakan dengan Islam sejati atau Sunni dan yang lainnya. Kemudian mereka mempunyai rukun Islam Syiahnya kedua, al-adl, bahwa Tuhan Maha Adil, sama termasuk di Islam Sunni. Kemudian mereka mempunyai pokok nomor 3, an-nubuwah, yang artinya kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi, kemudian sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Kemudian yang nomor 4, al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Kemudian terakhir 5, yaitu al-ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan atau hari pembalasan. Tapi itulah 5 perkara pokok Syiah, terdapat 5 perkaranya. Nah, itu yang pokok. Di antara kita Islam sejati atau Islam Sunni sebagai aliran mayoritas di dunia Islam kan. Bagaimana sih hubungan Islam Sunni dengan hubungan aliran Syiah, masih perkembangannya atau sejarahnya lah, hubungan Islam Sunni dan Islam Syiah? Oke, kita tahu bahwa Islam Sunni merupakan Islam mayoritas di dunia. Mereka ada sekitar 96% menjadi Islam Sunni, karena Islam Sunni diakui oleh negara pengikut yang paling terbesar di dunia. Karena Islam Sunni artinya Islam yang berjamaah,
dan alirannya di mana-mana pasti ada. Oke, untuk hubungan Sunni dan Islam Syiah, yaitu hubungan antara Sunni dan Syiah telah mengalami kontroversi sejak masa awal terpecahnya secara politis dan ideologis antara para pengikut Bani Umayyah dan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Sebagian kaum Sunni menyebut kaum Syiah dengan nama Rafidhah, yang menurut etimologi bahasa Arab bermakna meninggalkan. Entah mereka meninggalkan ajaran Sunni yang sejati atau bagaimana. Yang jelas mereka untuk hubungan Sunni dan Syiah sangat kontroversi. Sebagian orang Islam menganggap firqah atau golongan ini tumbuh tatkala seseorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang menyatakan dirinya masuk Islam, mendakwakan kecintaan terhadap Ahlul Bait. Mereka berdakwah, ceramah tentang Ahlul Bait, yaitu memuji-muji dan memuja Ali bin Abi Thalib, dan menyatakan bahwa Ali mempunyai wasiat untuk mendapatkan kekhalifahan. Syiah menolak keras hal ini. Menurut Syiah, Abdullah bin Saba adalah tokoh fiktif. Salah satu ulama besar Syiah menulis kitab khusus mengenai kefiktifan sosok Abdullah bin Saba ini. Namun demikian, An-Naubakti menganggap Abdullah bin Saba benar ada, dan menuliskan hingga belasan riwayat lengkap dengan sanad yang mutawatir bahwa Abdullah bin Saba ada. Namun terdapat pula kaum Syiah yang tidak membenarkan anggapan Sunni tersebut. Golongan Jaidah, Batriyah misalnya, tetap menghormati sahabat Nabi yang menjadi khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Mereka juga menyatakan bahwa terdapat riwayat-riwayat Sunni yang menceritakan pertentangan di antara para sahabat mengenai masalah imamah Abu Bakar dan Umar. Apa saja kesesatan Syiah? Oke, untuk kesesatan mereka sangat banyak sekali, namun yang kita bahas saat ini sangat ringkas. Untuk kesesatan mereka, kini ada beberapa saja yang dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang rukun iman mereka. Rukun iman dan rukun Islam Syiah berbeda dari nas-nas Al-Quran dan hadis mutawatir yang sahih, karena menambahkan rukun keimanan Ali bin Abi Thalib sebagai rukun imam dan Islam. Kemudian kesesatan yang kedua yaitu keyakinan bahwa imam mereka maksum. Maksum artinya terjaga dari salah dan dosa. Kemudian kesesatan mereka yang ketiga yaitu keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para imam mengetahui rahasia gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian kesesatan mereka yang keempat yaitu menghalalkan nikah mut'ah atau disebut nikah siri. Kemudian kesesatan mereka yang kelima yaitu mencaci maki para sahabat atau sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan dan lain-lain. Kesesatan-kesesatan ajaran Syiah yang telah dipaparkan di atas adalah sebagian kecil dari kesesatan-kesesatan ajaran Syiah lainnya. Masyarakat-masyarakat yang masih awam terhadap ajaran Syiah ini, untuk lebih mengetahui kesesatan ajaran Syiah ini, maka hendaknya belajar dan banyaklah membaca di tempat-tempat lain agar tidak tergolong ke Islam Syiah. Berarti ajaran Syiah ini adalah salah satu ajaran
Islam atau aliran yang mesti dikatakan sebagai aliran yang keluar dari Islam ya. Bagaimana banyak terdapat aliran-aliran di daerah-daerah seperti Iran, Irak dan lain sebagainya. Islam Mu'tadilah, Mu'tadilah. Dapat kita disimpulkan pada wawancara kali itu bahwa Syiah adalah salah satu aliran Islam yang menyimpang dari Islam sejati yang sebenarnya, yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lainnya mereka ya kafir. Baiklah, itulah wawancara dan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk kami dalam pemenuhan tugas mata kuliah ilmu kalam dari dosen pengampu Wiwin Guanti SHMH. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.